Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Ucap syukur kalau pada sore hari ini saudara ya kembali kita boleh diberikan kesempatan untuk bisa ada di rumah Tuhan. Saudara, itu adalah hal yang sangat berguna sekali saudara ya. Banyak orang di luar sana menggunakan hari Sabat untuk tidak datang di hari Tuhan. Saudara, ada satu tokoh Alkitab saudara yang nanti kita mau belajar. Dia bisa naik tinggi, dia tetap jasanya bisa dipakai biarpun berganti pemerintahan, karena Tuhan cuma lihat satu, ibadahnya benar di hadapan Tuhan. Saudara, pagi tadi kita sudah mendengar firman Tuhan bahwa setiap kita ini ada di jalur trek yang sama saudara. Kita sama-sama ada di sebuah pertandingan, dan pertandingan itu pertandingan kehidupan. Kita percaya saudara, kita mau semua mengakhirinya dengan baik. Tapi kalau saudara baca ayat setelahnya, setiap orang yang ikut di dalam pertandingan dikatakan harus menguasai dirinya, aspek segala macam di dalam hidupnya saudara. Nah, untuk penguasaan diri ini saudara, kita tidak bisa melakukan dengan kekuatan kita sendiri. Kita butuh pertolongan Tuhan. Kita butuh yang namanya Tuhan berjalan bersama kita saudara ya. Itu yang kita mau belajar pada sore hari ini. Bagaimana caranya kita bisa mengakhiri pertandingan yang baik. Semua yang kita lakukan, jerih payah kita diperhitungkan sama Tuhan. Termasuk saudara duduk, saudara datang ke gereja, ibadahnya onsite bukan online, semuanya Tuhan hitung saudara. Dan nanti pada hari terakhir hitungan Tuhan itu akan diberikan kepada kita. Itu harus ada caranya saudara, supaya yang kita lakukan tidak sia-sia. Karena itu sore hari ini kita mau belajar. Saya berikan judul firman Tuhan pada sore hari ini, berjalan bersama Tuhan. Saudara, siapa yang mendampingi kita itu menentukan bagaimana hidup kita. Berapa banyak orang kepingin berjalan dengan orang-orang ternama, orang-orang top, pejabat-pejabat tinggi, difoto, ditaruh di profil picture-nya saudara. Karena apa? Dilihat, orang ini top ya, dia bisa berjalan bersama orang-orang hebat. Tapi bagaimana caranya hari ini kita berjalan bersama raja di atas segala raja saudara. Supaya hidup kita akhirnya bukan bunuh diri, akhirnya bukan tidak dikenal oleh Tuhan. Bukan disebut pembuat kejahatan, tapi masuklah hai hambaku yang baik dan setia. Saudara, kita mau baca di dalam Amos, kita mulai firman Tuhan sore hari ini di dalam Amos pasal 3 ayatnya yang ketiga. Amos pasal yang ketiga, ayat yang ketiga, saya tunggu sampai semua bisa ketemu. Di dalam Amos pasal 3 ayat yang ketiga. Sudah ketemu, katakan amin. Ya, saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan. Kita mulai dari kebenaran firman Tuhan yang pendek ini saudara ya. Dikatakan, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Sekali lagi, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Saudara, ayat ini disampaikan oleh nabi yang namanya Nabi Amos saudara. Bukan karena kepintarannya Amos, tapi karena apa saudara? Karena Amos mendapatkan penglihatan saudara. Sebuah ayat firman Tuhan yang hidup dan disuruh Tuhan menyampaikan kepada siapa? Kepada 10 suku Israel. Saudara, Amos itu adalah tadinya seorang pengusaha, seorang peternak saudara. Pengusahanya, usahanya baik saudara, usahanya bagus. Semua ternaknya berkembang biak dengan bagus saudara. Tapi karena dia dipanggil, dipilih oleh Tuhan saudara, usahanya itu ditinggalkan saudara. Sekalipun usahanya itu menguntungkan, ada cuan, tapi dia lebih mengerti bahwa ketika aku ini sudah dipanggil, jadi pilihannya Tuhan. Dia letakkan semua pekerjaannya, dia mengikut Tuhan. Amos ini orang dari Tekoa saudara. Dan ketika itu saudara, dia mendapatkan sebuah penglihatan bahwa 10 suku Israel ini sudah sering jatuh bangun di dalam dosa. Sudah dinasehati, sudah ditegur, tetapi masih bebal saudara. Sehingga apa saudara? Cawan murka Allah itu mulai penuh saudara. Dan hukuman terakhir, hukuman yang paling berat akan dijatuhkan kepada 12 suku Israel saudara. Tuhan tidak mau hal itu, makanya Tuhan panggil Amos untuk kasih tahu sama suku Israel ini, untuk menegur mereka. Ini loh, kamu supaya tidak dihukum lagi, kamu harus, hidupmu itu harus benar. Hidupmu harus berjalan bersama dengan Tuhan. Dan di sini saudara,
sama Tuhan diberikan sebuah perumpamaan yang nanti kita akan belajar, saudara. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Saudara, kalau kita berjalan bersama-sama dengan orang, seringkali Bapak Gembala pergi keluar kota, saudara, sebelum berjalan itu mesti berdoa, Tuhan satukan roh kami. Saudara, kalau berjalan bersama-sama, saudara, suami istri tapi tidak satu visi, suaminya seperti tadi pagi dia ngelayani, dia ngelap, pelayan Tuhan yang setia, tapi istrinya tidak bisa mendukung. Atau orang tuanya saudara pelayanan yang setia tapi anak-anaknya tidak bisa mendukung. Saudara, itu tidak enak. Karena itu saudara, Amos ini diberikan sebuah ayat. Bisa enggak kamu ini jalan bersama-sama dengan Tuhan kalau tidak ada kesepakatan, kalau tidak ada janjian dulu, kalau tidak satu roh, satu visi, satu frekuensi? Tidak bisa. Masalahnya yang mau ngajak berjalan sama-sama ini Tuhan. Karena 12 suku Israel ini adalah bangsa pilihan Tuhan. Tuhan mau menjadikan mereka bangsa yang besar. Dan di sini Amos berusaha menegur, saudara. 12 suku Israel ini teguran ya. Terakhir nanti sebelum cawan murka Allah itu tumplek-blek di hidupmu. Habis semua kamu. Kamu mau berjalan bersama Tuhan, mau menikmati berkat Tuhan, tetapi kalau tidak iada, berjanji itu bahasa aslinya ada iada. Kalau tidak sepakat dulu sama Tuhan, tidak komit dulu, tidak bersehati dulu, tidak satu tujuan dulu, tidak seia sekata satu pikiran dulu. Saudara, lebih baik saudara jangan diteruskan, saudara. Saya sebelum menikah dengan istri saya, saudara, saya janjian dulu. Amin 7, sudah enggak amin 7 saudara. H1 bulan, H2 bulan sampai amin 1. Saya begini loh Novia. Kamu juga begitu, aku sudah tahu loh ya, bisa enggak kamu nerima saya seperti ini? Kalau enggak bisa masih ada kesempatan, karena ketika sudah menikah enggak bisa tukar guling, enggak bisa dikembalikan. Saya masih tanya saudara, karena perjalanan ini akan saya lalui dengan istri saya itu seumur hidup. Baik tidak baik kalau tidak seia, sekata, sekomitmen, sepakat, sehati, satu tujuan, satu pikiran saudara. Apa enggak bentrok terus saudara? Lah ini saudara yang Tuhan mau supaya kita ini ngerti. Kita sebagai anak Tuhan, kita mau berjalan bersama Tuhan, kita mau tangan kita digandeng sama Tuhan. Tapi kalau kita tidak seia sekata dengan Dia, kita tidak seperti firman-Nya, saudara, bagaimana kita mendapatkan sebuah menikmati berkat Tuhan yang berlimpah-limpah? Saudara, sebuah persekutuan sejati tidak dapat terjalin antara dua orang kecuali mereka sudah setuju dulu. Ada kebenaran pokok yang harus mereka ketahui, mereka sepakati, saudara, bersekutu bersungguh-sungguh. Allah dengan Dia setuju, Allah dan kebenaran firman-Nya kita sudah tahu, kita sudah setuju, kita sudah lakukan, sudah sepakat. Saya yakin saudara, ketika kita berjalan bersama Tuhan, akhir pertandingan kita akan kita mendapatkan mahkota yang sesuai dengan disediakan Tuhan. Karena apa saudara? Dalam hidup ini cuma satu. Untuk bisa berjalan dengan Tuhan, kita butuh yang namanya kita percaya dengan Dia. Kalau kita tidak percaya saudara, dengan orang yang di samping kita, saya hampir 20 tahun di tempat ini saudara. Saya dibesarkan, saya dibimbing di sini saudara. Apapun saya berusaha, apapun yang pemimpin saya katakan, saya berusaha, cocok tidak cocok, enak tidak enak di hati saya berusaha, saya lakukan saudara. Karena saya punya pikiran, saya percaya tidak mungkin dia punya pikiran jahat, tidak mungkin dia mau mencelakakan saya. Karena dia pimpinan saya. Termasuk juga apalagi orang tua kandung saya, saudara. Kalau dengan yang terlihat saja kita tidak bisa tunduk, bagaimana dengan Tuhan yang tidak terlihat, saudara? Saudara, karena itu penting sekali kita berjalan dengan Tuhan, kita mengandalkan Tuhan. Supaya apa, saudara? Saudara tahu tidak, mengandalkan Tuhan itu adalah salah satu faktor kunci sukses seseorang untuk bisa diberkati, saudara. Aku sudah sering dengar, kita dengar lagi saudara ya, di dalam Yeremia 17, kita baca lagi, Yeremia 17 ayat 7 sampai dengan yang ke-8. Mengapa sih mengandalkan Tuhan itu adalah faktor utama untuk manusia bisa diberkati, sukses dalam hidupnya. Saudara, kita baca Yeremia 17 ayat 7 sampai ke-8.
Enak kata-katanya saudara, diberkatilah, dilimpahkanlah, diberikan rezeki berlimpah, diangkat naik terus tidak turun. Orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara hanya sekedar mengandalkan Tuhan, menaruh harapan sama Tuhan. Saudara ngomong baca gampang, tapi prakteknya gimana? Orang yang mengandalkan Tuhan itu bagaimana? Orang yang menaruh harapannya Tuhan itu bagaimana? Karena apa saudara? Hasilnya itu luar biasa. Ketika kita bisa mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kita pada Tuhan, saudara. Dikatakan saudara, dia itu seperti pohon yang ditanam di dekat sumber. Kalau hidup kita di dekat gudang emas, dan itu milik kita. Gudang bahan baku, gudang saudara di belakang kita ada gudang ikan saudara ya. Bapak Gembala hidupnya dekat, ada banyak bahan makanan saudara. Pasti tidak perlu khawatir saudara. Mau di luar kering, mau di luar apa, hidupnya loh dekat gudang saudara. Ada gudang isinya beras berlimpah, ikan berlimpah, bahan makanan berlimpah. Saudara. Apa takutnya hanya untuk sekedar makan saudara? Saudara gimana caranya supaya kita ini seperti Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Hidupnya ditanam di tepi air, merambatkan akar-akarnya di tepi batang air yang tidak mengalami, saudara dikatakan tidak mengalami datangnya panas terik. Di luar sekarang lagi panas saudara ya, semua mengalami panas. Tapi ayat ini mengatakan ketika kita mengandalkan Tuhan, kita harap sama Tuhan, di luar panas, di luar COVID, di luar cari uang susah, di luar cari pekerjaan susah, di luar cari untung susah. Tapi anak Tuhan tidak saudara, cari uang gampang, semua sakit kita sehat saudara, semua susah, cari kerjaan ini anak Tuhan kerjaan datang sendiri. Di luar sana banyak hutang, cicilan belum dibayar, uang sekolah belum dibayar, cicilan rumah belum dibayar, kartu kredit belum dibayar, sewa kontrak rumah belum dibayar. Tapi anak Tuhan semua sudah beres. Saudara siapa yang tidak mau? Dikatakan tidak mengalami panas terik. Saudara itu janji Tuhan loh. Dan dikatakan daunnya tetap hijau, gak kering saudara. Jadi hidupnya itu tidak pernah kering. Orang ini ya, tidak tanggal tua, tidak tanggal enom, tidak tanggal muda, senyum terus. Mau apa-apa saja bisa. Saudara ada loh orang seperti itu saudara. Tidak mengenal hari tanggal muda, tanggal tengah, tanggal tua. Mau belanja ya belanja, mau beli ya beli. Semua bisa saudara. Di daunnya selalu hijau, tidak pernah kering. Kamu tidak beli, oh enggak, dompetku kering. Saudara tidak begitu loh, janji Tuhan tidak seperti itu saudara. Dikatakan tidak pernah mengalami tahun kering dan tidak pernah berhenti menghasilkan. Lihat, selalu ada hasil. Entah itu 2 kali lipat, entah itu 3 kali lipat, entah itu 6 kali lipat. Jadi apapun yang dikerjakan berhasil. Waduh, aku mau Saudara kita belajar dulu. Cuma satu, mengandalkan Tuhan. Saudara saya akan tunjukkan kepada saudara apa sih pengertian mengandalkan Tuhan. Cuma 3 saudara. Mengandalkan Tuhan itu 1, percaya sama Tuhan. 2, berani mengambil resiko. 3, taat melakukan apa yang diperintah sama Tuhan. Saudara namanya kita percaya sama Tuhan, kita belajar saudara, mempercayakan hidup kita ini kepada Tuhan. Belajar mempercayakan masa depan kita kepada Tuhan. Belajar mempercayakan bisnis, pelayanan kita, pekerjaan kita, keluarga kita sama Tuhan. Saudara. Saya tanya saudara sama saudara ya. Semua mungkin ada yang pernah naik pesawat. Ketika saudara naik pesawat, saudara kenal enggak dengan pilotnya? Kenal dengan pilotnya? Enggak. Saudara tahu enggak dia lulusan pilot sekolah mana? Pasti tidak ada yang tahu. Saudara tahu enggak, sudah tes dulu, uji dulu, dia cara nerbangkannya bagaimana? Pasti tidak tahu. Namanya saudara tidak tahu, sekolahnya di mana saudara tidak tahu.
Mukanya juga saudara tidak tahu. Kenapa kok saudara bisa percaya naik pesawat? Yang saya mau jelaskan, kalau sama pilot saja saudara bisa percaya. Kenapa saudara sama Tuhan tidak bisa percaya? Saudara naik kereta, saudara naik bus, saudara naik Grab. Saudara tanya dulu, kamu SIM apa? SIM A, SIM B, SIM C. Kamu sudah latihan mengemudi tidak? Saudara, saya ini sering dikoreksi mengemudi saya dengan istri saya. Saya bilang, sudah no, saya ini sudah lulus mengemudi. Saya pernah setir di Bali, pernah Batam, pernah Jakarta, pernah. Tenang. Aku takut kok deg-degan, ini sudah meremo. Saya bilang begitu. Ini sudah mepet jamnya. Saudara kalau sama pilot saja percaya, masa saudara sama Tuhan tidak percaya? Saudara, di dalam Amsal 3:5-6 dikatakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Namanya segenap hati itu saudara, hati ini sumber kehidupan. Kalau kita mau percaya sama Tuhan, saudara, percaya ini adalah salah satu bagian dari mengandalkan Tuhan tadi, yang hasilnya tadi tidak mengalami panas terik, daunnya selalu hijau, selalu menghasilkan. Kita mau belajar, kita harus percayalah. Percaya ini dikatakan dalam Amsal, saudara, kita ini harus percaya dengan segenap. Segenap itu seluruh hati. Seluruh hati berarti tidak ada ragu. Tidak ada waktu untuk kita ini bingung, tidak ada waktu untuk kita ini Tuhan ada atau tidak ya? Tuhan bisa tolong atau tidak ya? So, tidak ada hati yang seperti itu. Dan tidak ada kesempatan atau tempat untuk hati-hati yang iri, yang sakit, yang dendam, tidak ada, saudara. Karena ketika kita mempercayakan kepada Tuhan, hati yang dituntut sama Tuhan itu hati yang kudus, yang murni, yang tulus, saudara. Yang tidak ada cacat, yang tidak ada celah. Dan ketika kita bisa bersandar sama Tuhan dengan seluruh hati kita, dikatakan, Ia akan meluruskan jalanmu. Saudara, ketika kita lewat jalan tol, saudara, dari Surabaya mau ke Jakarta, itu paling enak itu ketika lurus, saudara, tidak ada hambatan, tidak ada perlu kita effort tinggi harus berbelok ke kanan, berbelok ke kiri, macet, tidak ada, saudara. Hanya jalannya itu lempeng lurus, bebas, jalan tol itu jalan bebas hambatan. Kalau kita mempercayakan hidup kita, bisnis kita, pekerjaan kita, pasangan hidup kita kepada Tuhan, dikatakan Ia akan meluruskan hidup kita. Hidup kita, biarpun ada hambatan, Tuhan membuat jadi bebas. Ada hambatan, saudara. Waktunya berbelok, tidak perlu berbelok, nah lurus saja. Yang belokan ini sudah tak pinggirkan. Karena kita percaya penuh kepada Tuhan. Saudara, selaku anak-anak Allah, kita dapat yakin kepada Bapa kita di surga, yang mengasihi kita, setia memelihara janjinya, membimbing kita dengan benar, memberikan pada kita kasih karunia, menggenapi janji-janjinya pada masa-masa yang sulit setiap hidup kita, di setiap musim hidup kita. Kita percaya, saudara, Dia pasti akan bertindak. Matius 10:31. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga dari banyak burung pipit, saudara. Saudara, kita tahu, sama-sama tahu, saudara, burung itu dia tidak bekerja, dia tidak menabur, dia tidak menuai, tapi dia tetap bisa makan. Dia tetap ada yang memelihara. Kalau burung saja, saudara, dipelihara sama Tuhan, apalagi kita. Saudara, anak saya Gwen dan Gwen tidak perlu tanya, Pak, aku nanti mau sekolah di sini loh ya. Tidak perlu dia minta, orang tuanya siapkan yang terbaik. Baju yang terbaik, celana yang terbaik. Saudara, saya sampai mengerti, Gwen itu apa sih Gwen? Kamu kok ngomong cinamoron, labubu, saudara tidak ngerti. Itu mainan-mainan anak kecil yang lagi hits, saudara. Pak, minta labubu. Kalau ulanganmu 100, tak belikan labubu. Pak, minta cinamoron. Kalau ulanganmu 100, kamu bisa hafal ayat firman, tak belikan labubu. Ayat firman apa, Pak? 1 Petrus 5:7. Serahkanlah segala khawatirmu. Saudara, dia ngafalin susah, saudara. Tetapi saya terus latih sebagai orang tua. Ketika dia mau dengan saya ikut yang apa yang saya mau katakan, saudara, tidak perlu dia minta, saudara. Saya selalu kepingin, saya pergi berdua dengan istri saya, ketika lihat barangnya bagus, ingat anak saya, saudara, saya belikan. Karena dia anak, saudara. Orang tua sudah punya planning yang terbaik untuk anak-anak yang taat, saudara. Saudara, karena itu tidak perlu khawatir. Tuhan kita punya segala macam rencana yang baik. Cukup kita ini percaya. Mazmur 37:5.
Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dan Ia akan bertindak. Saudara, itu pengertian percaya kepada Tuhan. Yang kedua pengertiannya adalah berani menanggung resiko. Nah ini saudara, yang tidak semua orang berani. Waduh, disuruh ngasih perpuluhan, padahal aku masih butuh A, butuh B, butuh C. Resikonya masih banyak. Banyak orang tidak berani jadi take risk, saudara. Tidak berani sebagai pengambil resiko. Padahal saudara saya kasih tahu, kalau itu perintah Tuhan, ujung-ujungnya resikonya itu minim sekali, saudara. Mungkin penglihatan kita, kalkulasi kita, simpoa kita rugi, uang keluar, iki gak iso bayar, pengeluaranku 10 dapatnya 2, diminta 1 gak cukup, ini makannya apa? Saudara, Tuhan tidak perlu simpoa saudara. Tuhan tidak perlu hitungan saudara. Tuhan cuma mau lihat, mau enggak dia berkorban buat saya. Ketika kita berani ngambil resiko saudara, hanya untuk Tuhan, Tuhan juga tidak tahan-tahan berkatnya untuk memberkati kita. Setiap hal itu ada resikonya. Bisnis ada resikonya. Kita naik sepeda motor ada resikonya. Naik mobil ada resikonya. Nyebrang jalan pun ada resikonya. Bapak Togasi Rakyat kalau pulang jalan kaki pun juga ada resikonya. Semua hal ada resikonya. Tapi Tuhan minta kalau kamu mau mengandalkan saya, ini loh sudah tak kasih tahu hasilnya ketika kamu mengandalkan saya. Ayo ambilin resiko itu. Cukup kamu percaya sama saya, kamu berani ngambil resiko, nanti kamu akan lihat hasilnya. Dan yang ketiga sudah dikatakan, taat melakukan apa yang diperintah Tuhan. John, siap-siap ya. Yang ketiga, taat melakukan apa yang diperintah Tuhan. Saudara, harga ketaatan itu selalu lebih murah daripada harga ketidaktaatan, saudara. Ketika kita taat saudara, taat kasih perpuluhan. Seperti tadi pagi, taat, oh ya bernasar. Waduh uangku keluar seperti ini. Coba saudara orang yang mengalami kerugian lihat. Nasar yang dia janjikan dengan kerugian yang dia alami pasti lebih besar kerugiannya. Karena harga ketidaktaatan senantiasa lebih besar daripada harga ketaatan. Saudara, ketika kita bisa mengandalkan Tuhan, kita bisa percaya, kita bisa mengambil resiko, kita bisa taat saudara. Kita bisa jadi orang-orang yang hidupnya tidak pernah mengalami kekeringan. Daunnya selalu hijau, tidak pernah mengalami panas terik, dan senantiasa menghasilkan buah. Saudara, saya punya satu peragaan saudara ya. Hidup kita ini seperti botol ini. John, kesini John. Ya, ini teman saya saudara ya, dulu ini saudara disuruh beli nasi goreng, cuci baju segala macam nurut saudara. Untung yang punya suami seperti ini, tidak pernah ngamuan saudara. John kurang banyak, John kurang banyak, ambil lagi kurang banyak, airnya kurang banyak. Saudara, hidup kita ini seperti botol ini, yang di dalamnya nanti akan diisi oleh air saudara. Dan air itu akan saya bawa saudara. Dan nanti saya akan tanya kepada saudara. Saudara, semua kita punya logika, semua kita pernah sekolah, semua kita pernah punya belajar dan punya hitungan dan kalkulasi sendiri-sendiri. Ini hidup kita saudara ya, seperti air ini. Isi John, awas. Hop, sudah, terima kasih John. Hidup kita ini seperti seperti air ini saudara. Saudara, air ini kalau saya miringkan, kira-kira airnya tumpah atau tidak saudara? Tumpah atau tidak saudara? Pasti tumpah. Hidup kita ketika kita ada di tangan Tuhan, kadang Tuhan izinkan hidup kita itu miring saudara. Pengeluaran tidak sesuai dengan pendapatan. Belum perpuluhan, belum peduli kasih, belum kolekte, belum memberikan panti asuhan. Waduh, pendapatanku satu, pengeluarannya banyak, miring Tuhan. Saudara, tetapi jangan khawatir. Ketika hidupmu ada di tangan Tuhan, biarpun miring,
Tadi saudara bilang jatuh. Kalau miring saja jatuh saudara. Sekarang saya tanya, kalau air ini saya bawa naik ke atas saudara, di atas kepala saya putar, kira-kira airnya jatuh atau tidak? Yang bilang jatuh angkat tangan. Ya. Kalau air itu tadi dimiringkan jatuh. Kalau saya putar ke atas, kira-kira jatuh atau tidak? Jatuh. Yang bilang jatuh ada 1, 2, 3, 4. Yang bilang tidak jatuh? Oh, tidak ada saudara. Kesia jatuh atau tidak? Wah, ada satu orang yang beriman menolong saya saudara. Saudara, ini air sungguhan loh saudara. Tadi saya miringkan jatuh. Kalau saya putar, kira-kira jatuh atau tidak? Saudara? Air ini ada di tangan Tuhan loh saudara. Kalau saya putar saudara, kira-kira jatuh atau tidak? Saudara, kadang Tuhan bawa hidupmu ke atas. Hitungan saudara, simpoa saudara, jatuh lek, Kaisa, rugi, tidak bisa. Dimiringkan kok ngasih perpuluhan kok begitu. Tidak bisa. Tapi ketika hidup kita ada di jalan Tuhan, biarpun engkau diputar sama Tuhan, biarpun engkau dibawa sama Tuhan ke atas, saudara tidak pernah akan jatuh saudara. Loh, Ale kok sulapan? Bukan sulapan saudara. Ini ada ilmu fisikanya saudara. Saudara, Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat. Rancangan Tuhan selalu rancangan damai sejahtera. Dia tahu yang terbaik buat saudara dan saya. Tidak usah khawatir saudara jatuh ketika saudara sudah ada di tangan yang tepat. Mau dibuat miring, mau dibuat uangmu keluar, semua mau dibuat engkau mengalami musuh ketika engkau sudah ada di tangan yang tepat. Apapun itu saudara, tidak perlu takut jatuh saudara. Air ini ada di tangan yang tepat. Efesus 2:10, karena kita ini buatan Tuhan, diciptakan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Dia tidak pernah punya rencana yang jahat saudara. Kadang lihat saudara, hitungan saudara dan hitungan saya dan hitungan Tuhan berbeda. Masih ada orang yang bilang jatuh, pasti. Saya pun juga pertamanya ketika lihat belajar itu tipe lagi pasti. Wah, kok udah jatuh ya? Ternyata ada hitungan fisikanya. Yang saya tadinya tidak tahu, membuat cara berpikir saya, membuat reaksi saya berbeda. Tapi saudara, ketika kita lihat tadi, air itu saya putar, kok gak tipe lagi ya? Kok gak jatuh ya? Selain satu, kita belajar hidup kita seperti air ketika kita serahkan, mengandalkan kepada Tuhan. Percaya sama Tuhan. Taat sama Tuhan. Dia tidak akan biarkan kita jatuh, saudara. Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Tidak perlu takut saudara. Saudara dibawa Tuhan kemanapun, melewati jalan apapun yang kelihatan, jalanku kok rugi ya, jalanku kok keluar uang terus ya, jalanku kok kok seperti ini terus ya. Saudara, kalau selama itu jalan Tuhan, saudara tidak perlu takut saudara. Ambil resikonya, taat sama jalan Tuhan, nantikan jawaban Tuhan saudara. Saudara tidak akan pernah terjatuh. Sekalipun dikatakan, sekalipun kalau terjatuh saudara, ada tangan Tuhan. Kalau yang lain tergoncang, mungkin saudara cuma keserempet. Kalau yang lain sakit, paling cuma saudara flu-flu sedikit, tidak sampai kena COVID, tidak sampai kena monkeypox. Karena kita ini beda saudara, ada perbedaan orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah. Yesaya 3 ayat 13 sampai 14. Sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepada kamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau saudara.
Kalau kita serahkan sepenuhnya sama Tuhan, biarpun diputer sama Tuhan hidupmu, tidak mungkin jatuh, tidak mungkin miskin, tidak mungkin habis uangmu, tidak mungkin Tuhan bawa anak-anaknya masuk jurang, tidak mungkin, sudah. Karena kita ada di tangan yang tepat. Saudara pernah dengar lagu, kalau 1000 musuh menarikmu jatuh, dan bahkan sampai masuk ke dapur api, lah sudah masuk dapur api kan berarti sudah jatuh, saudara ya. Kita lihat, ketika sudah sampai masuk dapur api, Daniel 3, 24-25, loh Tuhan katanya kamu pimpin, aku sudah mengandalkan engkau loh Tuhan, aku sudah tidak mau makan makanannya raja, aku sudah tidak mau hidup seperti orang-orang di kerajaan, cabul, tidak kudus. Tapi kok sampai aku masuk dapur api, kok sampai kamu biarkan jatuh. Padahal firman-Nya saudara, apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Loh Tuhan, panas Tuhan. Dapur apinya sama Raja Nebukadnezar dipanasi 7 kali lipat saudara. Sampai yang membawa SMA Sadrak Mesak Abednego ini mati duluan. Mungkin hitungannya SMA juga, waduh mati saya. Seperti tadi ada orang yang menghitung, jatuh airnya lek, kamu cuma main-main ini mimbarnya Tuhan. Tapi hitungan Tuhan dengan hitungan kita beda saudara. Dikatakan tadi tidak sampai jatuh tergeletak. Walaupun 1000 musuh menarikmu jatuh dan sampai masuk dapur api. Kalau diizinkan kita masuk dapur api, lihat yang terjadi. Tetapi ketiga orang itu yakni Sadrak, Mesak dan Abednego jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. 24. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar. Lalu bangun dengan segera berkatalah ia kepada mereka, para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Terus ayat 25. Lihat apa yang terjadi saudara. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Yang lain terluka, yang lain terbakar, yang lain pekerjaannya bangkrut, hangus, susah cari kerjaan, susah cari makan, susah cari uang. Tapi lihat, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Namanya anak itu masih kecil atau sudah besar saudara? Masih kecil. Tapi dewa, berarti kan masih kecil. Biarpun kecil, tapi sakti. Kalau hidup kita mengandalkan Tuhan, biarpun persediaan kita kecil, tabungan kita kecil, kita berani ngambil resiko untuk Tuhan. Uang kita pas-pasan kecil, donatur kita kecil, saudara, network kita kecil. Ada faktor yang keempat, ada anak dewa. Dibiarkan jatuh, tapi mereka tidak terbakar, saudara. Karena mereka mengandalkan Tuhan. Ini ayat yang bagus, saudara, Mazmur 118 ayat 13. Saudara, saya baca ini, saya hampir meneteskan air mata, saudara. Mazmur 118 ayat yang ke-13. Dikatakan apa, saudara? Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh. Apakah berhenti? Apakah titik? Tetapi Tuhan menolong aku. Kalau hari ini banyak mengalami penolakan, banyak yang mengalami hambatan, dan bahkan seolah-olah diizinkan terjatuh. Kalau bukan karena dosa, kalau bukan karena ketegar-tengkuan, kalau bukan karena kebebalan, tapi karena seizin Tuhan, karena saudara mengandalkan Tuhan. Don't worry saudara. Dikatakan Tuhan akan menolong aku. Percaya itu saudara. Saudara, saya tulis ada satu quote dalam bahasa Inggris saudara. Trust is accepting what God sent into your life. Whatever you understand it or not. Sekali lagi. Yang setelahnya. Ya. Trust is accepting what God sent into your life. Whatever you understand it or not. Mempercayai itu menerima apa saja yang Tuhan kirim, datangkan, berikan dalam kehidupan saudara dan saya.
Walaupun kita ini ngerti atau tidak, kita tetap melakukan, kita tetap menjalankan. Namanya percaya itu ya mengandalkan Tuhan, saudara. Poinnya apa, saudara? Next, poinnya apa? Apa saja sih yang perlu kita pelajari untuk kita bisa percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu satu-satunya yang bisa kita andalkan? Apa saja yang perlu kita pelajari? Saudara, 5, saudara. 5 hal saya akan bagikan setelah itu selesai. Yang pertama, saudara, perjanjian berkat Tuhan tidak dapat dibatalkan oleh apapun. Sekali lagi, perjanjian berkat Tuhan tidak dapat dibatalkan oleh apapun. Saudara diberkati, ada orang yang suka, ada orang yang tidak suka. Setiap hal selalu ada yang pro, ada yang kontra. Ketika ada satu orang anak Tuhan diberkati, ada yang suka, ada yang tidak suka. Yang tidak suka bisa orang, bisa setan, atau bahkan keadaan atau orang yang dipakai setan, saudara. Jangan sampai hidup kita dipakai setan, saudara ya. Kita jadi batu sandungan, kita menghalang-halangi. Kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan akan menggenapi. Dan kalau saudara pegang janji itu, maka janji itu akan digenapi dalam hidup saudara dan saya. Sekali lagi, perjanjian berkat Tuhan tidak dapat dibatalkan oleh apapun juga. Saudara, dalam Yesaya 54 ayat 10, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan goyang. Firman Tuhan yang mengasihi aku. Saudara, saya punya peragaan berikutnya, saudara ya, berbicara mengenai bahwa berkat Tuhan itu yang sudah disediakan Tuhan itu tidak bisa dibatalkan oleh apapun juga, saudara ya. Kalau Tuhan sudah memberikan sebuah berkat, saudara ya, saudara, ini ibarat kantong berkat Tuhan. Setiap kita pasti punya kantong yang berbeda-beda. Dan setiap kita ketika kita sudah percaya sama Tuhan, pasti ada selengkap berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan buat saudara dan saya. Firman-Nya mengatakan, biarpun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang, kasih setiaku tidak akan beranjak padamu, dan perjanjian damaiku tidak akan goyang. Dikatakan tidak akan goyang, saudara ya. Saudara, ini adalah kantong berkat setiap kita. Sekali lagi saya tanya, kantong ini air sungguhan, saudara, ini plastik biasa. Ketika kantong ini akan saya tusuk dengan pensil ini, yang percaya, saya tanya, airnya tumpah atau tidak? Wah, ini Alek ini jebak atau enggak loh? Kan tadi ada peragaannya, saudara. Ini kantong biasa, isinya juga air biasa, saudara. Ini kantong menandakan berkat Tuhan. Ketika kantong ini saya tusuk dengan pensil ini, kira-kira airnya tumpah atau tidak? Yang bilang tumpah angkat tangan. 1, 2, 3, 4. Saudara, padahal saya ini lagi menjelaskan mengandalkan Tuhan loh. Sekali lagi saya tanya, saudara. Tadi yang bilang tumpah sudah, yang bilang enggak tumpah 1. Loh, yang lainnya mengharapkan sulap. Saudara, ini adalah kantong berkat Tuhan. Kantong biasa, air biasa. Ketika saya tusuk dengan ini, kita lagi belajar loh ini, saudara. Berkat Tuhan itu tidak akan bergoyang. Tidak pernah bisa dibatalkan oleh apapun. Saya kasih clue. Ketika saya tusuk ini, guys, airnya tumpah atau enggak, guys? Wah, guysnya 2 kali betul ini. Tuh, belum tusuk dulu, tumpah atau enggak? Saudara, ini kantong berkat Tuhan. Firman-Nya mengatakan bahwa berkat Tuhan tidak bisa dibatalkan oleh apapun.
Tumpah atau tidak, saudara? Leg 1, leg 2, leg. Berkat Tuhan tidak bisa dibatalkan oleh apapun dalam nama Tuhan Yesus. Cara berpikir kita dan cara berpikir Tuhan berbeda, saudara. Berapa banyak orang berpikir, tumpah, jatuh. Mungkin pelajaran fisika tidak masuk waktu itu ya. Kesia masuk 2 kali, ini betul dia. Saudara lihat, perjanjian berkat Tuhan, berkat yang Tuhan sudah sediakan, saudara tetap tidak bocor, tidak ada, saudara. Apalagi hidup saudara ada di tangan Tuhan. Perjanjian berkat Tuhan, kita akan belajar, tidak bisa dibatalkan oleh krisis, tidak bisa dibatalkan oleh manusia, tidak bisa dibatalkan oleh hukum alam, tidak bisa dibatalkan oleh sistem dunia yang berlaku. Kalkulasi simpua saudara, tumpah, gak percaya aku, lek tusukan lagi, 1 kali lagi. Tetap 3 yang menusuk, tetap tidak ada yang keluar airnya. Saudara, saya ketika saya praktek ini di rumah, anak saya bilang, papa bisa sulap. Dia bilang begitu, saudara. Ayo pak, sulap lagi pak. Saudara, rencana iblis mencuri, membunuh, membinasakan seperti ini. Tuhan sudah sediakan, tapi ada tusukan-tusukan. Dia kepingin mencuri berkat saudara. Tapi ketika saudara tetap ada di tangan yang tepat, tidak bocor, saudara. Kalau sampai bocor, berarti ada dosa. Kalau hidup saudara ada di tangan Tuhan, iblis boleh pekerjaannya mencuri, membunuh, membinasakan. Pakai siapa? Sorry saudara, mohon maaf. Senantiasa pakai ring 1. Mungkin suami, mungkin istri, mungkin anak. Biarpun ditusuk berapa kali, pensil saya cuma 3. Mau pensil yang keempat, mau pensil yang kelima, tidak akan pernah jatuh. Perjanjian berkat Tuhan tidak bisa dibatalkan oleh apapun. Ada ayatnya, lek kamu jangan ngawur. Ada ayatnya, tadi kita sudah baca, saudara. Biarpun gunung-gunung beranjak, bukit bergoyang, perjanjian damai Tuhan tidak akan bergoyang. Saudara, yang pertama, perjanjian berkat Tuhan tidak dapat dihalangi oleh krisis. Saudara, saya tanya sama dia, apa pekerjaanmu? Sepi, lek, sepi, pi. Ya apa kabarmu? Kabur, lek, kabur. Ditanya kabar, dia bilang kabur, saudara. Susah, lek, cari duit, susah sekali cari uang. Saudara, kenapa? Ekonomi lesu, lek, saingan banyak, lek. Saudara, ada satu quote lagi yang cukup indah sekali. Dikatakan, God promise are like the star. The darker the night, the brighter the shine. Janji Tuhan itu seperti bintang. Semakin gelap keadaanmu, semakin bercahaya terangnya. Janji Tuhan, God promise like the star. Semakin gelap keadaanmu, gelap ekonomimu, gelap pekerjaanmu, gelap kantongmu, ketika engkau hidup benar di hadapan Tuhan, semua serba gelap. Percayalah, terang Tuhan akan semakin bersinar dalam hidup saudara dan saya. Ketika saudara mau percaya, mengandalkan Tuhan. Saudara, kalau hari ini situasi, kondisi saudara lagi dalam gelap, percayalah ini waktunya saudara percaya. Berkat Tuhan tidak bisa dihalangi oleh krisis. Ada contohnya. Kejadian 26 ayat 1, 2, 12. Kejadian 26 ayat yang pertama. Coba dibuka. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Terus ayat yang kedua.
Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang kukatakan kepadamu. Saudara, Ishak pada waktu itu negerinya ngalami kering loh. Ini anak perjanjian kok ngalami kering. Tunggu dulu, saudara, baca firman Tuhan harus sampai selesai. Betul keadaannya lagi kering. Betul langkahnya dia niru bapaknya. Buah jatuhnya tidak jauh dari pohonnya. Bapaknya ketika kelaparan dia mau pergi ke Gerar. Anaknya ketika kelaparan dia mau pergi ke Mesir. Dia harus lewat Gerar dulu. Tapi lihat saudara, berkat Tuhan tidak bisa dihalangi oleh krisis. Semua lagi krisis, semua lagi lesu, semua cari uang susah. Tapi kita anak Tuhan, kita ada di dalam perjanjian berkat saudara. Ya sudah tidak usah ngomong, tidak usah membunuh, minum, ngerokok, berzina, sudah tidak usah ngomong gitu. Saya percaya saudara sudah dewasa, sudah tahu mana yang dosa, mana yang tidak. Ketika kita sudah meninggalkan semua dosa ini, kita hidup ada di dalam Tuhan. Semua di luar sana boleh krisis, saudara. Tapi lihat ayat 12. Ketika semuanya kering, ketika semuanya lagi krisis, dan Ishak disuruh Tuhan, kamu diem di Gerar. Dia percaya. Dia tanggung resikonya, dia taat. Lihat terjadi ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, di tanah yang kering. Dan dalam tahun itu juga, yang lain nabur gak berbuah-buah, saudara. Kan lagi krisis, lagi kering, tidak ada air. Tanahnya kering. Tapi ketika Ishak, dia orang yang mengandalkan Tuhan, dia percaya, dia dengar, ya Ishak tidak boleh pergi ke Mesir, di Gerar ya, oke Tuhan. Ambil resiko, kamu diam di situ loh. Ya apa cara? Dia tidak bertanya-tanya dengan Tuhan. Dia ambil resikonya. Dia taat, dia nabur. Dan tahun itu juga dia mendapat hasil 100 kali lipat. Saudara, bukan titik. Ada ayat yang luar biasa. Bukan karena Ishak hebat. Dia pengalaman. Dia bisa diberkati karena ia diberkati Tuhan. Ada faktor Tuhan di situ. Perjanjian berkat Tuhan tidak bisa dibatalkan atau dihalangi oleh krisis. Masihkah saudara ragu? Yang lain boleh susah, tapi saya berdoa jemaat sudah kebenaran tidak boleh susah. Anak-anak Tuhan yang mau percaya, mau mengambil resiko, bukan karena kepintaran, bukan karena canggihnya AI-nya Ishak, bukan karena kuat dan gagahnya Ishak, saudara. Kejadian 50-20, Yusuf lihat saudara. Biarpun mereka rekakan yang jahat, tapi Allah mereka-rekakannya yang baik. Setiap ada krisis dalam hidup saudara dan saya, Tuhan selalu mengingat perjanjian berkatnya dengan menyediakan berkat bagi orang-orang yang percaya dan mengandalkan Dia. Perjanjian berkat tidak bisa dihalangi oleh krisis. Yang kedua, kita sudah belajar 3 tadi saudara ya. Sekarang yang ketiga. Perjanjian berkat Tuhan tidak dapat dimusnahkan oleh manusia. Sekali lagi, perjanjian berkat Tuhan tidak bisa dimusnahkan oleh manusia. Saudara ingat, Abraham sudah gali sumur dan akhirnya sumur itu ditimbun dan ditutup. Dan sumur yang digali Abraham, berarti hak patennya ada di dalam Abraham. Saudara, gereja ini digembalakan oleh Bapak Herman. Nanti suatu saat ketika Bapak Gembala dipanggil Tuhan, saudara, hak patennya ini pasti kepada warisnya secara legalnya, saudara, istri dan anak-anaknya. Legalnya berbicara demikian, saudara. Sumur yang digali Abraham, punya Abraham, saudara, sudah digali, ditimbun, hak patennya masih Abraham. Dan ketika sudah ditimbun dan digali lagi oleh Ishak, saudara. Sumur yang tadinya kering, digali orang banyak tidak bisa keluar airnya. Tapi ketika digali Ishak, keluar berbual-bual airnya. Dirampas orang, saudara. Ya sudah, Ishak legowo. Sumur itu dinamai Esek, saudara. Dia jalan lagi, itu ada sumur papaku yang dulu ditimbun. Orang sudah gali di situ, tidak keluar air, saudara. Tapi karena punya hak patennya Abraham, Ishak anak perjanjian, orang yang mengandalkan Tuhan, digali lagi, keluar lagi airnya berbual-bual, saudara. Dirampas lagi sama orang. Sama Ishak dikasih, dinamai sama Ishak Sitna.
Lihat saudara, kadang dalam hidup saudara, ada orang yang berusaha ngambil berkat saudara. Ada orang yang berusaha membuli saudara. Seperti tadi pagi diceritakan, entah saudara olahraga, Bapak Gembala olahraga, saya juga olahraga. Omongan saya mesti firman, kalau saya jalan bulu tangkis, wah iku, Pak Gem teko, Pak Gem rene. Saudara saya cuma senyum, ya. Pak Gem rene. Kalau saya mau main bulu tangkis, sono Pak Gem, ojo taruhan, ojo iki Bapak Gembala iki. Saudara saya selalu dibegitukan sama orang. Oh ya saya oh ya amin. Kon gak melok pelayanan yo. Wis awak dhewe iki sik nyekel rokok bleh dia bilang begitu. Loh, jare Pak Gem, sorry Pak Gem, hormat. Saudara saya dibegitukan. Saya cuma senyum saja. Dan orang itu sekarang lagi minta tolong sama saya. Lek aku kena periksa pajak lek. Saudara kadang-kadang saudara diizinkan ketemu dengan orang-orang yang demikian. Tapi Ishak saudara, dia ngelawan, tidak. Dia legowo. Mau diambil, silakan ambil. Dia gali lagi. Kadang ada orang gak terima saudara. Resep makanannya diambil, wah dicontoh. Ini punya saya, ini hak paten saya. Saudara Ishak dengan santainya ambilan. Dia gali lagi, disitnah, dirampas lagi, ambilan. Karena apa saudara? Ishak percaya. Yang diberkati itu loh aku. Aku mau gali dimanapun. Lihat, akhirnya Esek diambil, Sitnah diambil, Kejadian 26-22. Ia pindah dari situ dan menggali sumur lain, tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita. Kadang-kala Tuhan suruh kita ikat sabuk, sudah. Dulu waktu saya bangun rumah, saudara, buru-buru saudara, mau dulu ikut member renang. Waduh, untuk bayar saja sampai mesin panas air saya sudah beli dipasang karena saya tidak bisa bayar saudara. Itu diambil. Pegawainya ngomong, lek gak duit kere kok tuku, kayak maling aja. Sudah sedikit kan, padahal cuma pegawai. Padahal bosnya itu teman baiknya Bapak Gembala. Akhirnya ya sudah om diambil saja enggak apa-apa. Saya beli lewat online, saya cicil. Kadang ada saatnya kita harus ikat pinggang, saudara. Tapi saat-saat itu tidak lama. Lihat, Ishak ketemu Esek, Ishak ketemu Sitnah, ketemu masalah 1, masalah 2, tapi dia tetap percaya, tetap mengandalkan Tuhan. Dan di saat itu Tuhan lihat, wah orang ini luar biasa. Dan akhirnya dia bilang, Tuhan memberikan kelonggaran. Kalau Tuhan sudah tetapkan jatah berkat saudara, berkat itu tidak akan kemana-mana. Mau orang ambil, kasih. Tidak usah bertengkar dengan orang. Biar kasih. Mau orang ini saya, sorry lagi ya, saudara, beberapa klien saya, saudara. Sorry Pak, aku tidak bisa ikut kami ya. Oke, enggak apa-apa. Pak, aku minta tolong bisa datang ke kantor, saya sudah siapin waktu, saya sudah susun tax planning segala macam, tapi tidak jadi ikut saya. Dia ikut orang lain, tidak apa-apa. Tapi saya tidak pernah miskin, sudah. Saya kasih karena saya percaya berkatku bukan dari mereka, berkatku dari Tuhan. Mau orang buat apapun saja, silakan. Ada orang potong visa ini, itu, tidak apa-apa. Tuhan ganti lebih lagi dari tempat yang lain. Itu saatnya saudara mempercayai Tuhan ketika saudara mengalami saat-saat yang sulit. Saudara ada satu quote lagi, when we lose one blessing, another is often most unexpectedly given in its place. Kadang-kadang saudara kehilangan berkat yang satu, maka percayalah akan ada berkat yang lain yang tidak terduga yang Tuhan sediakan. Loh Tuhan, kamu sudah berkati saya, kok kamu izinkan, memang tidak bocor, kok izinkan ke orang ini. Saya barusan dapat uang 1 juta, saya harus nyicil waktu itu mobil Avanza saya hitam 4.200.000. Tuhan, ini saya kurang 3.200.000, aku baru dapat 1 juta, kok ada pengemis datang di rumah saya. Pak, aku mau ke Bongorasi, enggak punya tiket, belum makan, enggak punya tempat tinggal, aku butuh uang segini. Dalam hati membujuk orang ini, tapi ada suara, kasih uangmu semua. Kadang-kala kita sudah pegang berkat cuma sedikit, saudara. Kebutuhan kita banyak yang masih mangap, saudara. Kadang Tuhan izinkan datang orang-orang Esek, Sitnah ini. Gimana reaksi kita? Penting loh saudara, kita bereaksi dengan benar.
Tuhan bilang kasih, saya kasih semua 1 juta. Wis, karek 1 juta, kasih 1 juta, tapi karena kamu yang suruh, wis tak kasih. Iki lho Pak, dikasih. Oh terima kasih Mas Yo, iki yang ngasih Tuhan Yesus. Dia cepat pergi kabur, Ya sudah, saya berangkat ke kantor klien saya. Dulu masih ada yang namanya Mr. Su Kwansen. Sore tidak ada apa-apa yang terjadi, saya kerja dari pagi, siang saya makan siang, sore waktu saya pulang, oke, Mr. Su, cecian ya, besok lagi ketemu ya. Saya keluar pintu, wait brother, tunggu brother. Loh kenapa? Dia keluarkan sebuah amplop. This for you. This for what? I want to give you, aku mau kasih kamu. Sudah terima saja, terima. Saya buka di taksi waktu itu, saya masih dapat akomodasi naik taksi sudah 5 juta. Loh lek aku rongono ya aku gelem lek kok 1 juta, 10 juta ya kan kasih 1 dapat 5 juta. Berarti dapat 4 kali lipat. Kalau 10 juta aku berarti dapat 50 juta. Lek aku ya mau. Semua orang ya mau, Saudara. Tapi bagaimana dengan imanmu? Bagaimana dengan pengambilan resikomu? Bagaimana dengan ketaatanmu? Ketika kita mengandalkan Tuhan, krisis manusia tidak bisa membatalkan. Perjanjian yang kita masuk yang bagian terakhir, perjanjian berkat Tuhan tidak dapat dibatasi oleh hukum alam. Hukum alamnya ditusuk, keluar air bocor. Hukum alamnya hitungan saudara, air ini diputer saudara, jatuh. Tapi diputer bagaimanapun juga tidak jatuh karena ada di tangan Tuhan saudara. Tapi firman Tuhannya perjanjian berkat Tuhan tidak bisa dibatasi oleh hukum alam. Saudara ingat kisah Lot. Kejadian 13 ayat 8 sampai 12 saudara baca di rumah. Saudara, Lot dan Abraham ini ada di sebuah bukit. Lot melayangkan pandangnya, dia lihat Sodom dan Gomora, tanah yang subur, makmur, hijau. Abraham bilang, Lot, kamu pilih. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Harusnya kalau Lot punya limau, dia sudah ikut Abraham, harusnya om dulu saja, tapi enggak. Dia pilih tanah yang subur, berarti pilihannya Abraham tanah yang tidak subur. Lah, tetapi pertanyaannya, Abraham milih tanah yang tidak subur, tapi kenapa kok Abraham yang lebih kaya? Padahal tanah yang tidak subur, tanah yang kering itu gimana caranya mau menanami, sudah kering, tidak ada air. Saudara sekali lagi saudara. Saudara ada cluenya, Yeremia 17:7 tadi lihat. Yang diberkati itu bukan tanahnya, bukan jenis usahanya, bukan pekerjaannya, bukan tempatnya. Ilmu dunia mengatakan kalau buka usaha itu harus di tempat yang jalan raya, jalan lebar. Ilmu dunia boleh bilang begitu. Istri saya bilang, wow kok itu loh kok buka kos-kosan, enak kok ongkang-ongkang tok. Enak ya kalau jualan mobilnya untungnya besar. Enaknya kalau main falas, main saham. Saudara, berkat Tuhan itu bukan tergantung jenis usaha, pekerjaannya, tempatnya. Yeremia 17:7. Yang diberkati itu bukan tempat usahanya, yang diberkati itu siapa, saudara? Orangnya, aleknya, bapak gembalanya yang diberkati. Biarpun gereja kita kecil, jemaatnya kecil, tidak ada siapa-siapa, tapi kalau gembalanya diberkati, orangnya diberkati, biarpun kecil, persembahannya kecil, perpulangnya kecil, tidak ada apa-apa secara hitungan simpua buat bayar listrik saja tidak cukup. Tapi karena diberkati, orangnya diberkati. Mau usaha apapun juga, mau jualan pisang goreng pun, rumahmu di ujung jalan, di pojok gang, tidak ada orang yang tahu, tapi karena engkau diberkati. Biarpun tanahmu kering, Abraham pilih tanah yang kering. Tapi karena dia orang yang diberkati, dia tetap lebih kaya dari Lot. Saudara, saya ketemu dengan orang satu angkatan sama saya. Sama-sama SMP, sama-sama kuliah. Kerjaannya gila, saudara. Namanya itu kalau saya ukur, saudara. Wih, jenengmu iki yo, kok panjangnya
hampir 30 cm, profesor, doktor, BSc, kurator, pengacara, dawa, saudara. Tidak ada hidup untuk, lek kon kok enak, lagi apa nang kantor, kon nang di, lek aku nang lagi di pengadilan negeri, lagi nang pengadilan tinggi, lagi nang Jakarta, lapo kerjamu lendasku mikir klien ini, toh makanya sama. Tapi saya bilang sama istri saya, Nov, aku lebih milih hidup begini. Kerja kelihatannya enggak kerja, tapi sekali kerja, gajinya jenderal. Milihnya pekerjaannya sersan, tapi gajinya jenderal. Karena yang diberkati bukan pekerjaannya. Yang diberkati itu orangnya, saudara. Walaupun tanahnya kering, berkat Tuhan tidak terbatas keadaan alam, hukum alam. Coba saudara kerja jadi orang yang diberkati, saudara. Orang yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, ada lagu, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Dia sudah berfirman. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, menaruh harapannya pada Tuhan. Hidupnya seperti pohon ditanam di tepi aliran air, tidak mengalami panas terik, daunnya tidak mengalami kering. Apa yang dikerjakannya selalu berhasil, senantiasa menghasilkan buah. Kalau firman-Nya demikian, dia akan selalu menggenapi janjinya. Kemanapun Abraham pergi menginjakan kakinya, biarpun tanahnya kering, tandus, bahaya, karena dia disertai dan diberkati Tuhan. Dia senantiasa menuai berkat, saudara. Karena dia diberkati Tuhan. Kegagalan saudara bukan karena banyaknya musuh. Kegagalan saudara bukan karena kurangnya fasilitas. Kegagalan saudara bukan karena kurangnya modal. Tetapi keberhasilan saudara terletak saudara disertai Tuhan atau tidak. Ketika saudara disertai Tuhan, saudara berjalan bersama Tuhan. Kejadian 39 ayat 2. Kita akan segera berakhir, saudara ya. Kejadian 39 ayat 2. Kejadian 39 ayat kedua. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Bukan karena Yusuf pintar, bukan karena Yusuf ganteng, tapi karena dia berhasil, karena dia disertai Tuhan. Dia berjalan bersama Tuhan, dia percaya kepada Tuhan, dia berani ngambil resiko, dia taat kepada Tuhan. Jadi berkatnya tidak dihalangi oleh krisis, tidak dihalangi oleh hukum alam, tidak bisa dihalangi oleh manusia. Dan yang terakhir, perjanjian berkat Tuhan tidak bisa dibatasi oleh sistem yang berlaku di dunia. Lek gajiku UMR, harga barang sekarang naik, apapun yang terjadi, surga tidak mengenal yang namanya UMR. Saudara. Hari ini ketika engkau percaya sama Tuhan, mengandalkan Tuhan, hidup saudara jadi orang yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Semoga bisa menjadi berkat. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Baik, sekali lagi kita sama-sama semua